Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku semuanya. Kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara membuat model matematika dari pokok bahasan program linier, yaitu pada soal kontekstual. Soal kontekstual itu soal dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita kerjakan secara matematik. Untuk itu langkah yang harus kita buat, langkah pertama dalam model matematikanya. Lah, untuk apa kita membuat itu? Ini adalah salah satu langkah apabila kita mau usaha berwira swasta, misalnya untuk merancang sebuah usaha, maka kita langkah pertama rancangan itu kita buat dengan model matematika. Dari dalam soal kehidupan sehari-hari kita buat modelnya, baru kita kerjakan permasalahannya. Contohnya gimana? Perhatikan pada soal nomor 1. Buatlah model matematika dari soal berikut. Suatu roti jenis A memerlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Sedangkan satu roti jenis B, tepungnya 100 gram, memerlukan mentega 50 gram. Kita akan membuat jumlah roti sehingga jumlah kedua roti tersebut sebanyak-banyaknya. Sedangkan tepung yang tersedia hanya 3 kg dan mentega hanya 1,2 kg. Berapakah roti jenis A dan jenis B dapat dibuat apabila bahan-bahan lain seperti gula dan ragi itu cukup tersedia? Yang pertama kali kita lakukan adalah menyamakan satuan. Karena ini kilo, ini gram, berarti kilo ini kita ubah dalam bentuk gram. Kemudian kita membuat tabel. Soal yang ada di dalam soal cerita tadi, kontekstual tadi, kita masukkan komponen-komponennya. Jadi jenis rotinya ada 2, jenis roti jenis A dan jenis B. Banyaknya tepung, banyaknya mentega, masukkan. Roti jenis A tadi kan memerlukan tepung, satu jenis roti tepungnya 200 gram, kemudian menteganya 25 gram. Roti jenis B memerlukan tepung 100 gram dan menteganya 50 gram. Sedangkan persediaan tepung yang ada itu 3 kilo, berarti 3000 gram. Banyaknya mentega 1,2 kilo, berarti 1200 gram. Langkah kedua, kita menentukan, memisalkan banyaknya roti A itu ada X buah. Kalau X-nya ketemu 20 ya berarti roti A ada 20 buah, roti B ada berapa buah gitu loh, banyaknya roti. Kemudian selanjutnya kita substitusikan. Di sini tadi kan kita misalkan yang roti A kan X, berarti ini X, ini Y. Berarti 200X tambah 1000Y kurang dari sama dengan 3000 itu. Permasalahan muncul di sini, Pak, mengapa kok kurang dari sama dengan? Karena tersedia tepungnya hanya 3000 gram. Kalau kita membuat rotinya kok lebih dari 3000, berarti tepungnya nanti kurang dong. Karena di sini hanya tersedia ini 3000 gram, ya berarti maksimal itu harus 3000, tidak boleh lebih dari 3000. Begitu juga menteganya, maksimal harus 1200. Menteganya maksimal harus 1200, yaitu kurang dari sama dengan 1200 gram. Kita sederhanakan, ini bagi 100-an ketemu ini bagi 25 ketemu ini, maka model matematikanya berarti ini ada 1, 2, 3, dan 4. Pak, mengapa kok muncul X lebih dari sama dengan 0? Karena X ini banyaknya roti. Apakah ada banyaknya roti negatif 10? Kan nggak mungkin. Minimal banyaknya roti itu 0, berarti tidak membuat roti A. Berarti yang dibuat roti B semua, berarti X-nya 0. Atau mungkin buat A semua, B-nya tidak, berarti Y-nya 0. Maka minimal itu 0, tidak mungkin negatif. Berarti banyaknya roti A minimal 0, banyaknya roti Y minimal 0. Minimal itu berarti lebih dari sama dengan. Inilah disebut model yang kita tanyakan tadi. Kalau mau ditanya selanjutnya berapa nilai X dan Y, itu nanti ada pada sub pokok bahasan nilai optimum, yaitu setelah pertemuan ini.
Ini sering ditulis dalam bentuk mendatar atau sering ditulis dalam bentuk kolom seperti ini, horizontal. Ini dalam bentuk horizontal ya, bisa ditulis dalam bentuk vertikal, yaitu 2x tambah y kurang sama dengan 30, x tambah 2y kurang sama dengan 48, x lebih dari sama dengan 0, dan ini namanya model matematik yang ditanyakan. Soal nomor 2. Permen A harga belinya 4.000, harga jualnya 4,5 per bungkus. Permen B harga beli 5.000, harga jualnya 6.000 per bungkus. Sementara seorang pedagang hanya mempunyai modal 5 juta dan kiosnya hanya paling banyak itu bisa untuk menampung 1.120 bungkus. 120 bungkus. Kalau lebih dari 120 berarti kiosnya nggak muat, nggak cukup. Pertanyaannya, buatlah model matematikanya. Maka caranya adalah kita buat tabel, masukkan komponen-komponen tadi. Kita buat jenis barangnya, berarti permen A, permen B, modal, harga beli, harga jual. Kalau harga beli, harga jual berarti ada keuntungan. Kalau soal seperti ini biasanya nanti dalam pertemuan berikutnya akan ditanya berapa keuntungan maksimum gitu. Nah, ini yang disebut dengan fungsi tujuan untuk menentukan untung maksimum dan untung minimum. Nih, harga belinya 4.000, harga jualnya 4,5, berarti keuntungannya 500. Karena keuntungan kan harga jual dikurangi harga beli. Permen B harga belinya 5.000, harga jualnya 6.000, berarti keuntungannya 1.000. Modalnya 5 juta. Ini banyaknya permen A itu ada X bungkus, banyak permen B Y bungkus. Kita misalkan, karena kiosnya hanya menampung 120, berarti tidak boleh lebih dari 120. Langkah pertama kita misalkan tadi dari tabel diperoleh, karena ini X ini Y ya, ini X ini Y, berarti 4.000 X tambah 5.000 Y kurang dari sama dengan, kenapa kurang dari sama dengan? Karena modal. Kalau belanjanya kita lebih dari sama dengan 5 juta berarti modal kurang duit dong, nanti bisa utang sana utang sini. Maka belanjanya harus maksimal 5 juta, tidak boleh melebihi 5 juta. Maka simbolnya kurang dari sama dengan. Kalau kita sederhanakan ini dulu, ini adalah untuk ini pertidaksamaan ini, yang kedua pertidaksamaan ini, yaitu X tambah Y harus kurang dari 120. Kenapa? Karena kiosnya hanya bisa menampung 120. Kalau pakai lebih dari sama dengan berarti nanti nggak muat kiosnya gitu. Makanya pandai-pandailah kita menggunakan pertidaksamaannya ini. Yang berikutnya, karena banyaknya permen itu, banyaknya itu minimal 0, tidak mungkin negatif, berarti X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi model matematikanya adalah kita sederhanakan, dibagi dengan 1000-an, ketemu ini pertidaksamaan kedua, ini ketiga, keempat. Ini disebut fungsi kendala, ini disebut kendala, dan ini disebut fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini diambil dari keuntungan tadi. Karena jika diketemukan nilai X-nya, misalnya belanja X-nya 20 bungkus, Y-nya kok misalnya 100 bungkus, berarti X ini ganti 20, Y ini ganti 100, lah itulah berarti nilai keuntungannya, kan gitu. Soal nomor 3. Suatu perusahaan memproduksi barang dengan 3 ukuran besar, sedang, dan kecil. Ketiga ukuran barang tersebut dihasilkan dengan menggunakan mesin 1 dan mesin 2. Setiap hari mesin 1 menghasilkan 2 ton barang besar, 3 ton ukuran sedang, dan 5 ton ukuran kecil. Setiap hari mesin 2-nya menghasilkan 1 ton barang ukuran besar, 2 ton ukuran sedang, dan 2 ton ukuran kecil. Perusahaan tersebut bermaksud memproduksi barang paling sedikit itu. Paling sedikit itu kan berarti minimal, bukan maksimal. Paling sedikit 90 ton ukuran besar, 120 ton ukuran sedang, dan 200 ton ukuran kecil. Biaya operasional mesin 1 per harinya adalah sekian, 1,5 juta. Mesin 2 per harinya 1 juta. Buatlah model matematika agar biaya operasional dapat dikeluarkan minimum sekecil-kecilnya. Maka jawab untuk soal nomor 3, buat tabel. Ukuran besarnya itu memproduksi mesin 1 2 ton, sedangnya 3 ton, kecilnya 5 ton. Kemudian mesin 2 1 ton, 2 ton, 2 ton.
Produksinya perusahaan itu untuk ukuran besar minimal itu 90 ton, ukuran sedang minimal 120, dan ukuran kecil minimal 200 ton. Maka kita misalkan kayak tadi, X banyaknya barang produksi dari mesin 1 dan Y dari mesin 2. Jadi model matematikanya berarti ini X, ini Y, berarti ke sana 2X tambah Y lebih dari sama dengan 90. Kenapa? Karena tadi perusahaan minimal 90 ton. Kan berarti lebih dari 90. Minimal 90 kan berarti bisa 100, bisa 200, berangkat simbolnya lebih dari sama dengan. Minimal 120 ton, berarti 3X tambah 2Y lebih dari sama dengan 120. Minimal 200 ton, berarti 5X tambah 2Y lebih dari sama dengan 200. Banyaknya barang yang diproduksi mesin 1, karena banyaknya barang berarti minimal 0, tidak mungkin negatif. Banyaknya barang mesin 2 juga minimal 0. Ini disebut model. Sedangkan biaya operasional ini fungsi tujuan. Ini namanya kendala, ini namanya fungsi tujuan. Jadi model matematik itu ada kendala, ada fungsi tujuan. Jika fungsi tujuannya diketahui. Ada juga model matematik yang fungsi tujuannya tidak diketahui. Nanti akan ditanyakan di soalnya. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa lebih membantu Anda dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.